Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait diagram Venn nih. Di video sebelumnya kan kita udah sempet ngebahas ya terkait jenis-jenis himpunan gitu. Nah sekarang kira-kira kita bisa nggak sih menggambarkan himpunan-himpunan tadi gitu? Ya jawabannya adalah bisa. Contohnya tuh gini, coba deh kalian perhatiin dua lingkaran yang saling beririsan kayak gini. Di sini ada C. Kira-kira C ini tuh merepresentasikan apa sih? Pasti kalian bakal mikir nih bahwa C ini merupakan bagian anggota dari A dan C juga merupakan bagian dari anggota B, ya kan? Iya, jawabannya adalah betul. Dari sinilah kita kenal yang namanya diagram Venn. Jadi kesimpulannya, diagram Venn merupakan bentuk diagram yang dapat merepresentasikan atau menggambarkan interaksi antar himpunan. Buat menggambarkan diagram Venn, ada beberapa simbol. Simbol kotak biasanya tuh digambarkan sebagai himpunan semesta. Kemudian untuk lingkaran disimbolkan sebagai himpunan dan titik merupakan gambaran dari yang namanya anggota himpunan. Contoh, kita punya dua himpunan nih, himpunan A dan juga himpunan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugas kita adalah bisa nggak kita menggambarkan diagram V-nya? Ya, jawabannya adalah bisa. Di sini kita tahu bahwa A ini merupakan bagian dari B. Oleh karena itu, himpunan A terletak di dalam himpunan B. Cuman masalahnya adalah angka 4 ini bukan merupakan bagian A, yang menunjukkan bahwa 4 ini bukan merupakan bagian A. Terus yang namanya semesta itu kan secara keseluruhan dari himpunan ini ya, yang kita simpulkan dengan kotak nih kayak gini nih. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa himpunan A adalah bagian dari himpunan B dan himpunan A dan B adalah bagian dari himpunan semesta gitu. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep dari yang namanya diagram Venn ini? Kalau udah, coba deh kalian bisa nggak kerjain nomor satu dan nomor 2 ini. Gambarkan diagram Venn pada himpunan di bawah ini. Bahwa semestanya yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan A-nya terdiri dari 1 dan 2. Himpunan B terdiri dari 4 dan 5. Kalau kita gambarkan, kita lihat dulu nih hubungan antara A dan B. Di sini hubungan antara A dan B dia tuh nggak saling beririsan karena anggota A dan B nggak ada yang sama. Sehingga kita bisa gambarkan diagramnya kurang lebih itu kayak gini nih. Kemudian di sini nih angka 3 pada anggota semesta itu tuh nggak terletak di himpunan A dan B. Berarti kita bisa tuliskan bahwa semestanya memiliki angka titik 3 di sini nih, yaitu di luar antara himpunan A dan B. Gitu, ini merupakan gambaran dari soal nomor satu. Kemudian untuk nomor 2 yaitu kita bisa bilang bahwa himpunan A dan B beririsan. Karena anggota A itu yang bernilai 3 dia juga ada di anggota nomor B. Oleh karena itu kita bisa gambarkan hubungan diagram antara A dan B kurang lebih itu kayak gini nih. Oleh karena setiap komponen A dan B itu terletak pada semesta, maka nilai semestanya kayak gini nih. Oke, jadi kurang lebih ini ya gambaran dari yang namanya diagram Venn. Sekarang kalau kasusnya adalah soal cerita, kira-kira bisa nggak kita gambarkan sebagai diagram Venn? Ya jawabannya adalah bisa juga. Contohnya tuh gini ya. Sekolah Tadika Mesra memiliki 3 kelas, A, B, dan C. Semua murid kelas A sedang berada dalam kelas nih. Sebagian murid kelas B berada di lapangan bola dan sebagian lainnya berada di dalam kelas. Sedangkan semua murid C sedang berada di lapangan bola. Nah, tugas kita adalah menggambarkan diagram V-nya gitu ya. Oke, diketahui bahwa himpunan A ini semuanya tuh berada di dalam kelas yang kita simbolkan dengan KA nih. Kemudian untuk himpunan B yaitu sebagian ada di lapangan dan sebagian lainnya ada di ruang kelas B. Berarti kita bisa simbolkan bahwa B sama dengan kurung kurawal L, KB. Kemudian untuk himpunan C semua muridnya itu berada di lapangan.
Berarti kita bisa simpulkan bahwa C sama dengan kurung kurawal L. Dan untuk S sendiri yaitu semesta berupa sekolah ya. Yang ditanya adalah gimana nih diagram Venn-nya. Oke, di sini kita tahu nih bahwa himpunan C adalah bagian dari himpunan B. Artinya gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Bahwa lingkaran C ini terletak di dalam himpunan B. Kemudian antara CB dengan A dia nggak saling beririsan. Sehingga kita bisa gambarkan kayak gini nih. Dan garis ini merupakan semestanya ya. Oke, ini merupakan gambaran dari kasus cerita tadi menggunakan diagram Venn. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.